Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi ujian hidup, karena Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Bersabarlah dan teruslah berdoa. Dikisahkan tentang seorang pria yang bekerja sebagai pandai besi. Pria tersebut memiliki kemampuan yang menakjubkan dalam mengolah lempengan logam. Tangan tidak terasa panas, apalagi sampai gosong, meskipun ia memegang besi yang merah membara di tungku pembakarannya. Kehebatan pandai besi ini sudah jadi rahasia umum. Hingga pada suatu hari, ada seorang pria yang ingin membuktikan dan menyaksikan langsung keajaiban tersebut. Ia ingin tahu, apakah cerita yang selama ini ia dengar itu sesuatu yang nyata, atau hanya sebuah cerita isapan jempol belaka. Maka, pada suatu hari, ia pun mendatangi rumah si pandai besi dan menyaksikan langsung tentang cerita yang telah didengarnya itu. Benar adanya, si pandai besi bisa memegang besi panas tanpa merasakan kesakitan. Setelah si pandai besi menuntaskan pekerjaannya, pria lalu mengucapkan salam, dan sang pandai besi pun membalas salamnya. Kemudian, pria tersebut berkata, "Aku ingin menginap di rumahmu malam ini. Apakah hal itu tidak akan mengganggumu?" Dengan ramah, pandai besi itu menjawab, "Aku sangat senang menerima kedatanganmu." Lalu, ia mengajak pria tersebut masuk ke dalam rumahnya. Saat waktu makan malam tiba, pria itu dijamu dengan santapan yang nikmat. Dilanjutkan dengan obrolan santai. Sampai hari larut malam, dan mereka pun beranjak tidur. Si pria membatin, ia tidak melihat satupun amalan istimewa yang dilakukan si pandai besi. Ibadah wajibnya tampak biasa saja, dia bahkan tertidur sampai waktu subuh. Dalam hatinya, pria itu berpikir, mungkin malam ini, dia sengaja menyembunyikan ibadahnya. Kemudian, dia meminta izin untuk menginap sekali lagi. Dia kembali mencoba mengamati praktik ibadah si pandai besi, namun seperti malam sebelumnya, ia tidak menemukan ada yang istimewa dalam pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah si pandai besi. Karena masih penasaran, ia pun memberanikan diri bertanya kepada si pandai besi. "Sudah sering aku mendengar bahwa Allah telah mengangkat derajatmu. Aku pun telah menyaksikan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh orang kebanyakan. Namun, setelah aku amati, aku tidak menemukan keistimewaan dalam ibadah wajib atau sunnahmu. Jadi, dari mana kau mendapatkan karunia itu?" Lalu pandai besi itu berkata, "Saudaraku, aku akan mengisahkan suatu cerita kepadamu, yang akan menjawab rasa penasaranmu itu." Dulu, di desaku ini, tinggallah seorang perempuan cantik rupawan. Aku begitu mengagumi dan terpikat oleh kecantikannya. Aku jatuh cinta kepadanya. Aku selalu berusaha menggoda dan merayunya, agar dia mau menerima cintaku. Namun, sehebat apapun rayuanku, aku tak pernah berhasil mendapatkan cintanya. Dia adalah wanita yang terampil dan sempurna di mataku. Ia selalu menjaga kehormatan diri dan kesuciannya. Sekian lama waktu pun berlalu, tibalah masa di mana makanan menjadi sangat langka, dan kelaparan menyebar ke seluruh pelosok negeri. Hingga pada suatu hari, ketika aku sedang menikmati waktu istirahatku, tiba-tiba ada ketukan di pintuku.
Dengan penasaran, aku pun membukakan pintu untuk melihat siapa yang datang. Ternyata, dia adalah wanita yang selama ini mengisi mimpi-mimpi indahku. Dengan anggun, ia berdiri di depan pintuku. Lalu dia berkata, "Saudaraku, aku sangat lapar. Bisakah kamu memberiku sedikit makanan, hanya karena Allah?" Aku yang tak menyangka akan kedatangannya, sejenak tertegun. Lalu aku berkata, "Aku hanya akan memberimu makanan untukmu, jika kamu mau menyerahkan dirimu kepadaku. Tidakkah kau tahu perasaanku selama ini kepadamu? Tidakkah kau sadar bahwa aku sangat mencintaimu?" Aku mengungkapkan isi hatiku padanya. Wanita itu menjawab, "Aku lebih memilih mati daripada berdosa di hadapan Allah." Lalu, ia pun pulang ke rumahnya. 2 hari telah berlalu, dia datang lagi ke rumahku. Ia meminta makanan seperti sebelumnya, dan jawabanku pun sama seperti sebelumnya. Kali ini, penampilannya sangat lelah dan terlihat kusut masai. Dia masuk dan duduk di rumahku. Aku meletakkan makanan di hadapannya. Tiba-tiba, dia menangis dan bertanya, "Apakah kau memberikan makanan ini kepadaku hanya karena Allah?" Aku menjawab, "Aku memberikan makanan ini dengan syarat kau menyerahkan dirimu kepadaku." Seperti sebelumnya, dia pun bangkit, meninggalkan makanan itu tanpa menyentuhnya sama sekali, dan berjalan keluar menuju rumahnya. 2 hari kemudian, dia kembali mendatangiku. Dia mengetuk pintu sambil berdiri di depannya. Tubuhnya semakin kurus, suaranya tergagap, dan dia membungkuk menahan lapar. Dia berkata, "Aku kesulitan mencari makanan, dan aku tidak mampu lagi berjalan jauh untuk mencari makanan untuk mengganjal perutku, dan kuharap kamu mau memberi sedikit makanan untukku. Apakah kamu punya makanan yang bisa kamu berikan padaku dengan ikhlas karena Allah?" Aku menjawab, "Ya, aku punya, tapi hanya jika kamu bersedia menyerahkan dirimu kepadaku." Dia menunduk sejenak, kemudian dia masuk dan duduk di rumahku. Saat itu, aku sebenarnya tidak memiliki makanan yang bisa kuberikan kepadanya. Jadi, aku segera menyalakan api dan memasak makanan untuknya. Lalu aku hidangkan untuknya. Lalu sesaat kemudian, terngiang di benakku, betapa hina diriku ini. Wanita ini dianugerahi 1 akal dan 9 nafsu, tapi dia mampu menjaga kesucian dan ketakwaannya di hadapan Allah. Dia tidak pernah mengambil apa yang bukan haknya. Dia datang ke rumahku berulang kali karena rasa laparnya. Dan aku selalu berusaha mengajaknya bermaksiat. "Ya Allah, aku bertobat kepadamu dari segala dosa yang telah aku lakukan. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggu wanita itu lagi." Kemudian aku mendekatinya yang masih terdiam di depan makanan, dan aku berkata, "Silakan makan, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan meminta persyaratan apapun darimu." Aku memberikan makanan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu, dia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jika apa yang dia katakan itu benar, lindungilah dia dari api dunia dan api akhirat kelak." Lalu ia menikmati makanan itu, mengobati rasa lapar yang telah sekian lama ditanggungnya. Sementara itu, aku pun beranjak untuk memadamkan api yang tadi kupakai memasak makanan. Secara tidak sengaja, beberapa bara api terjatuh dan mengenai kakiku, namun aku tidak merasakan panas dan kulitku tidak terbakar. Dengan penuh kegembiraan, aku kembali kepadanya dan berkata, "Bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu." Wanita itu segera menghentikan makannya
dan ia langsung bersujud dalam rasa syukur kepada Allah, seraya berdoa, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan keinginanku untuk menunjukkan maksudku pada pria ini. Semoga Engkau berkenan mengambil nyawaku di saat ini juga." Lalu, Allah mengabulkan doanya, dan nyawanya dicabut saat dia dalam keadaan bersujud kepada Rabb-Nya.